Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan menjelaskan pemahaman industri dan bisnis serta melaksanakan prosedur analitik dari PT Indofood Sukses Makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Luki Ariska, Lulu Indrawayu, Nadifa Ramadhani, dan Sekar Arum. Nah, pertama kami akan membahas pada latar belakang dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahap proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, produk-produk yang dihasilkan. Indofood melakukan strategi dalam inovasi produknya dan mendirikan berbagai divisi yang memproduksi berbagai produk pada grup produk konsumen bermerek. Grup tersebut terdiri dari 6 divisi, yaitu yang pertama mie instan, lalu dairy, kemudian makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta minuman. Berikut adalah 6 grup yang tadi saya sebutkan, yaitu mie instan. Divisi mie instan memproduksi dan memasarkan berbagai produk seperti instan bag noodle, instan cup noodle, mie telur, dan bihun instan, dengan kapasitas produksi lebih dari 16 miliar bungkus per tahun. Selanjutnya, dairy. Divisi dairy memproduksi dan memasarkan susu kental manis dan krimer, susu ultra high temperatur, susu steril dalam botol, susu pasteurisasi, susu bubuk, mentega, dan es krim. Kegiatan usaha dairy dijalankan oleh Indolacto. Kemudian makanan ringan. Divisi makanan ringan memproduksi dan memasarkan berbagai produk biskuit serta makanan ringan modern dan tradisional yang terbuat dari kentang, singkong, tempe, dan ubi ungu serta kerupuk. Unit usaha biskuit dijalankan sendiri oleh ICBP. Selanjutnya ada penyedap makanan. Divisi penyedap makanan memproduksi beragam produk kuliner, termasuk kecap, saus sambal, saus tomat, dan bumbu instan dengan merek Indofood. Piring lombok, Indofood Racik, dan Maggi. Lalu ada nutrisi dan makanan khusus. Divisi nutrisi dan makanan khusus memproduksi dan memasarkan beragam produk yang ditujukan khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi dan anak-anak, ibu hamil dan menyusui, serta anak muda dan dewasa. Dan yang terakhir ada divisi minuman. Divisi minuman menawarkan berbagai produk minuman dari produk teh dan kopi, siap minum, hingga AMDK, minuman berkarbonasi, dan minuman jus buah. Selanjutnya ada strategi pemasaran dari Indofood. Metode promosi yang digunakan melalui iklan di media elektronik dan cetak, mensponsori berbagai acara, serta instalasi iklan billboard secara luas. Salah satu produk Indofood yang melakukan promosi besar-besaran dan berhasil terkenal luas hingga mancanegara adalah Indomie. Rasanya yang enak merupakan salah satu daya tarik utama mengapa produk ini dapat dikenal luas. Indomie memiliki tagline yang sangat sederhana namun sangat
pas dan ringan untuk didengar dan diingat oleh masyarakat, yaitu Indomie Seleraku. Sedangkan nama atau merek Indomie menjadi salah satu keberhasilan dari memilih nama produk sehingga produk tersebut banyak dikenal khususnya oleh masyarakat Indonesia. Nama yang singkat, sederhana namun unik, mudah diingat menjadi faktor dari keberhasilan tersebut. Masyarakat Indonesia sendiri beranggapan bahwa nama atau merek Indomie berasal dari kepanjangan Indonesia Mie, sehingga menimbulkan asumsi bahwa Indonesia membawa jati diri bangsa. Dan selanjutnya ada resiko bisnis dari Indofood. Harga dan biaya produksi perseroan dipengaruhi oleh harga bahan baku di pasar internasional, terutama gandum dan bahan baku lainnya seperti resin atau bahan baku untuk pembuatan kemasan. Selalu ada resiko peningkatan kompetisi pada segmen usaha. Tidak dapat dipastikan kompetitor tidak mengoptimalkan upayanya dalam berkompetisi untuk meningkatkan pangsa pasarnya, dan tidak akan ada tambahan pesaing domestik maupun asing yang memasuki pasar di mana perseroan beroperasi. Lalu ada resiko keamanan pangan. Perseroan menghadapi resiko yang berhubungan dengan keamanan produk barang jadi yang dipasarkan. Yang keempat ada resiko bencana alam, iklim, dan cuaca ekstrim. Tata Indonesia berada di zona pertemuan dari 3 lempengan bumi utama yang berpotensi mengalami gempa bumi, tsunami, gelombang laut, dan letusan gunung berapi. Dan yang terakhir ada resiko suksesi dan keterampilan tenaga kerja. Kesuksesan perseroan tidak dari faktor ketersediaan tenaga kerja yang handal baik untuk inovasi agar memperoleh hasil yang unggul. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pangsa dan persaingan pasar. Indofood merupakan produsen mie instan terbesar dengan kapasitas produksi 13 miliar bungkus per tahun. Selain itu, Indofood juga mempunyai jaringan distribusi terbesar di Indonesia. Saat ini, Indofood mempunyai 80% pangsa pasar mie instan. Pesaingnya PT Sayap Utama dari grup Wings dengan mie sedap menguasai pasar antara 10 hingga 15% dan sisanya pesaing yang lainnya. Dari struktur pasar yang demikian, dapat disimpulkan Indofood mempunyai posisi dominan, apalagi didukung kemampuan keuangan yang kuat dan dapat menyesuaikan pasokan atau permintaan mie instan di pasar yang bersangkutan. Indofood juga mengekspor produk dan bahan makanan hingga Australia, Asia, Afrika, Amerika, dan hingga Eropa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang laporan keuangan dari PT Indofood pada tahun 2019-2020. Ini adalah laporan posisi keuangannya, laporan posisi keuangan tahun 2019-2020, dan ini adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 2019-2020. Untuk laporan posisi keuangannya secara ringkas yaitu jumlah aset sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar pada tahun 2019 sebesar Rp99.198.559 dan untuk tahun 2020 yaitu sebesar Rp163.136.516. Dan untuk ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yaitu dapat dilihat jumlah laba ruginya pada tahun 2019 sebesar Rp5.902.729 dan memiliki kenaikan pada tahun 2020 menjadi Rp8.752.066. Lalu jumlah pendapatan dan komprehensif lainnya setelah pajak pada tahun 2019 yaitu Rp1.317.121
Dan untuk tahun 2020 yaitu sebesar Rp11.504.910. Maka dapat dilihat jumlah laba rugi komprehensifnya yaitu sebesar Rp7.219.850 untuk 2019, dan untuk 2020 yaitu sebesar Rp20.256.976. Selanjutnya yaitu perbandingan rasio keuangan. Sama seperti tadi untuk tahun 2019 dan 2020. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Yang pertama adalah current ratio dari PT Indofood Sukses Makmur. Current ratio didapatkan dari aktiva lancar dibagi hutang lancar dikalikan 100%. Di mana pada tahun 2019 didapatkan current ratio sebesar 127,20%, dan untuk 2020 sebesar 130,32%. Maka rata-rata current ratio-nya adalah 128,76%. Dapat dilihat arti dari rata-rata current ratio. Rata-rata current ratio rendah dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancarnya dengan aktiva lancar yang dimiliki. Namun, apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Ini dapat terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin. Lalu, untuk rasio likuiditas selanjutnya yaitu mencari quick ratio dengan menghitung aktiva lancar dikurangi persediaan, lalu dibagi hutang lancar, dikalikan 100%. Dapat dilihat quick ratio pada PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 2019-2020, yaitu pada tahun 2019 quick ratio-nya sebesar 0,88%, untuk 2020 0,37%, dan rata-rata quick ratio-nya 0,63%, yang artinya rata-rata quick ratio selama tahun 2019-2020 tidak baik atau tidak liquid dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan mengenai rasio profitabilitas. Yang pertama ada net profit margin yang kita dapatkan dari laba bersih dibagi dengan penjualan dikali 100%. Untuk net profit margin tahun 2019 yaitu 7,7% dan 2020 10,7%, dan rata-rata net profit margin 2 tahun tersebut yaitu 9,2%. Kesimpulannya pada tahun 2019 net profit margin-nya 7,7%. Nilai ini diartikan setiap 100 rupiah modal sendiri dapat menghasilkan laba bersih sebesar 7,7 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 perusahaan mengalami peningkatan cukup besar yaitu sebesar 3%, sehingga menjadi 10,7%. Nah, di sini menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu menghasilkan laba bersih dengan meningkatkan jumlah penjualan di setiap tahunnya melebihi beban pokok penjualannya. Nilai ini diartikan bahwa setiap 100 rupiah dapat menghasilkan laba bersih sebesar 10,7 rupiah. Untuk rata-ratanya sendiri yaitu sebesar 9,2%. Jadi semakin besar net profit margin-nya akan semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba juga cukup tinggi seperti itu. Bisa di next. Selanjutnya yaitu ada ROA atau return on asset. Cara mencarinya yaitu dengan laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Di tahun 2019 ROA-nya adalah 6,13%, 2020 5,36%, dan untuk rata-ratanya 5,79%. Untuk kesimpulannya, di tahun 2019 return on asset-nya perusahaan itu sebesar 6,13%. Jadi diartikan setiap 100 rupiah modal sendiri dapat menghasilkan laba bersih sebesar 6,13 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 perusahaan mengalami penurunan yang lumayan signifikan yaitu 0,77%, sehingga return atau ROA-nya itu menjadi 5,36%.
Nah, di sini perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dengan meningkatkan jumlah penjualan di setiap tahunnya yang melebihi beban pokok penjualan. Nilai ini juga diartikan setiap Rp100 modal sendiri dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp5,36. Untuk rata-ratanya pada tahun 2019 hingga 2020, 5,76%. Di sini berarti perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki sebanyak 5,76%. Sehingga semakin baik perusahaan dan ROA-nya juga tinggi, menunjukkan efisiensi perusahaan dalam melaksanakan operasi sehari-hari. Next. Selanjutnya ada ROE atau Return on Equipment. Cara mencarinya yaitu dengan laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Di tahun 2019, ROE-nya yaitu 10,89%, 2020 11,05%, dan untuk rata-ratanya yaitu 10,97%. Pada tahun 2019, ROE atau Return on Equity, perusahaan kan tadi sebesar 10,89%. Diartikan setiap Rp100 modal sendiri dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp10,89. Untuk pada tahun 2020, perusahaan tetap stabil karena tidak mengalami penurunan, tapi juga mengalami kenaikan, tapi tidak secara signifikan, yaitu sebesar 11,5%. Untuk rata-ratanya yaitu 10,97 pada tahun 2019 hingga 2020. Jadi di sini dimaksudkan perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dan modal sendiri sebanyak 10,97%. Next. Selanjutnya ada gross profit margin. Cara mencarinya yaitu dengan penjualan bersih dikurangi HPP, lalu dibagi dengan penjualan, lalu dikali 100%. Untuk tahun 2019, gross profit margin-nya adalah 29,65%, 2020 gross profit margin-nya 32,73%, dan untuk rata-ratanya yaitu 31,19%. Untuk kesimpulannya, besarnya gross profit margin yang dihasilkan pada tahun 2019 hingga 2020, hasil tertingginya itu pada tahun 2020, yaitu sebesar 32,73%. Dan untuk terendah di tahun 2019, yaitu 29,65%. Nah, peningkatan ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu dapat mengendalikan biaya operasinya dengan meneruskan kenaikan harga lewat penjualan. Sedangkan untuk rata-ratanya yaitu 31,19%. Hal ini dimaksudkan perusahaan semakin besar gross profit margin semakin baik keadaan perusahaannya. Karena hal ini menunjukkan bahwa beban pokok penjualan lebih rendah dibandingkan dengan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Next. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Sekar dan saya, itu kesimpulannya ada di sini di penilaian kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur selama tahun 2019 hingga 2020. Jadi dapat diberi kesimpulan bahwasanya yang di rasio yang likuiditas untuk current ratio dan quick ratio itu tidak liquid kondisinya, sedangkan untuk yang profitabilitas, untuk net profit margin itu dikatakan efisien, untuk ROA atau return on asset dikatakan efisien, lalu return on equity tidak efisien, dan yang terakhir gross profit margin dikatakan dalam kondisi yang efisien. Selanjutnya yaitu perbandingan elemen dalam laporan keuangan. Yang pertama, jumlah kas dan setara kas dibandingkan dengan utang usaha. Di sini tadi di laporan keuangan yang setelah dijabarkan oleh rekan saya, kasnya sebesar Rp17.366.960, sedangkan utang usahanya Rp13.800.300. Jadi lebih banyak aset perusahaan daripada liabilitas dari perusahaan tersebut. Lalu ada jumlah penjualan dibandingkan dengan piutang dan persediaan. Penjualannya itu sendiri yaitu Rp81.731.469, piutang usaha Rp5.315.611, dan persediaan Rp11.150.432. Hal ini dikatakan penjualan dari perusahaan ini itu bisa dilakukan secara tunai dan juga secara kredit karena kita menggunakan akun piutang usaha. Lalu yang ketiga ada jumlah pendapatan dibandingkan dengan beban. Pendapatannya itu sendiri adalah Rp81.761.469 dan HPP-nya yaitu Rp59.949.425. Jadi dikatakan perusahaan ini mengalami laba bruto. Next.
Saya kembalikan ke Saudara Luki. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Fatma yang telah memberikan kesempatan untuk kami melakukan presentasi pada hari ini. Kami undur diri, lepat Januri Klopo menawi lepat kula nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.